Jalaluddin Rumi lahir dalam keluarga yang sangat religius dan terpelajar. Ayahnya, Bahauddin Walad, adalah seorang ulama terkenal dan dihormati di Bal. Bahauddin dikenal sebagai seorang cendekiawan yang memiliki pandangan ke depan dan sangat berpengaruh dalam pendidikan Rumi. Sejak kecil, Rumi sudah diperkenalkan dengan berbagai ilmu agama oleh ayahnya, termasuk Al-Quran, fikih, hukum Islam, dan hadis, ucapan dan tindakan Nabi Muhammad serta para sahabatnya. Ketika Rumi berusia 3 tahun, keluarganya terpaksa meninggalkan Balkh karena ancaman invasi Mongol. Mereka mengembara melalui Khurasan dan Suriah, hingga akhirnya menetap di Konya, Anatolia Tengah, yang sekarang menjadi bagian dari Turki. Dalam perjalanan mereka, keluarga Rumi sempat singgah di Nishapur, tempat kelahiran penyair terkenal Omar Khayyam. Di sana, Rumi bertemu dengan Fariduddin Attar, seorang sufi terkenal yang meramalkan bahwa Rumi akan menjadi seorang yang sangat berpengaruh dalam dunia spiritual. Attar memberikan Rumi sebuah buku berjudul Asrar Namah, yang kemudian menjadi salah satu inspirasi besar dalam hidupnya. Setelah menetap di Konya, Rumi melanjutkan pendidikan agama di bawah bimbingan ayahnya dan murid-muridnya. Ayahnya, Bahauddin Walad, adalah seorang guru yang sangat dihormati dan memiliki banyak murid. Setelah kematian ayahnya pada tahun 1231, Rumi mengambil alih posisi sebagai kepala madrasah dan mulai mengajar serta memberikan fatwa. Pada saat itu, Rumi baru berusia 24 tahun, tetapi ia sudah menunjukkan kedalaman pengetahuan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Selain ayahnya, Rumi juga belajar dari Sayyid Burhanuddin Muhaqiq Termazi, seorang sufi terkenal yang mengajarkan banyak hal tentang ilmu spiritual dan rahasia tentang jiwa dan dunia ini. Di bawah bimbingan Sayyid Termazi, Rumi mempelajari berbagai ilmu tasawuf yang kemudian menjadi dasar dari ajaran-ajarannya. Rumi juga sangat terpengaruh oleh karya-karya Fariduddin Attar dan Sanai, dua penyair sufi besar yang hidup sebelum Rumi. Attar, yang Rumi temui di Nishapur, memberikan pengaruh besar dalam cara pandang Rumi terhadap dunia spiritual. Karya-karya Attar, seperti Asrar Namah dan Mantik Al-Tair, memberikan inspirasi besar bagi Rumi dalam menulis puisi-puisinya. Sanai, penyair sufi lainnya, juga memberikan pengaruh besar dalam kehidupan Rumi. Karya-karya Sanai, seperti Hadikat Al-Hakikat, mengajarkan banyak hal tentang cinta ilahi dan pencarian spiritual. Rumi seringkali mengutip karya-karya Sanai dalam puisi-puisinya dan menganggapnya sebagai salah satu guru spiritualnya. Salah satu peristiwa paling penting dalam hidup Rumi adalah pertemuannya dengan Syams Tabrizi, seorang darwis pengembara yang memiliki pandangan spiritual yang mendalam. Pertemuan antara Jalaluddin Rumi dan Syams Tabrizi adalah salah satu momen paling penting dalam kehidupan Rumi yang mengubah arah spiritual dan intelektualnya secara drastis. Syams al-Din Muhammad, yang lebih dikenal sebagai Syams Tabrizi, lahir pada tahun 1185 di kota Tabriz, Iran. Sejak kecil, Syams menunjukkan kecenderungan spiritual yang kuat dan belajar di bawah bimbingan seorang mistikus sufi yang bersemangat. Dia juga sangat terdidik dalam berbagai subjek lainnya. Syams dikenal sebagai seorang darwis pengembara yang mencari pendamping spiritual yang sejati. Dia sering menyembunyikan pengetahuannya yang luas dan berpura-pura menjadi pedagang keliling, membuat keranjang, dan mengajar anak-anak untuk mencari nafkah. Pertemuan pertama antara Rumi dan Syams terjadi pada tanggal 15 November 1244 di Konya. Menurut berbagai sumber, Syams tiba di Konya dengan berpakaian serba hitam dan mengaku sebagai pedagang keliling. Dia sedang mencari sesuatu yang dia yakini akan ditemukan di Konya. Pada suatu hari, Syams melihat Rumi sedang membaca di samping tumpukan buku yang besar. Syams bertanya kepada Rumi, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Rumi menjawab dengan nada mengejek, "Sesuatu yang tidak bisa kamu pahami." Mendengar jawaban ini, Syams melemparkan tumpukan buku tersebut ke dalam kolam air terdekat. Setelah pertemuan pertama yang dramatis ini, Syams dan Rumi mulai menghabiskan banyak waktu bersama dalam diskusi mendalam tentang spiritualitas dan cinta ilahi. Syams mengajarkan Rumi tentang pentingnya pengalaman langsung dalam pencarian spiritual dan mengajaknya untuk melampaui batasan-batasan intelektual.
Syams seringkali menggunakan metode yang tidak konvensional untuk mengajarkan Rumi, yang pada awalnya membuat banyak pengikut Rumi merasa tidak nyaman. Pengaruh Syams terhadap Rumi sangat mendalam. Rumi yang sebelumnya dikenal sebagai seorang ulama dan guru yang sangat terpelajar, mulai menunjukkan perubahan besar dalam pandangan dan pendekatannya terhadap kehidupan spiritual. Syams mengajarkan Rumi tentang cinta ilahi yang mendalam, yang kemudian menjadi tema utama dalam puisi-puisi Rumi. Hubungan mereka sangat erat, dan Rumi seringkali menggambarkan Syams sebagai cermin jiwanya. Hubungan yang erat antara Rumi dan Syams menimbulkan kecemburuan di kalangan murid-murid Rumi. Pada tahun 1247, Syams menghilang secara misterius, yang diyakini disebabkan oleh ketidakpuasan dan kecemburuan dari para pengikut Rumi. Kehilangan Syams sangat mempengaruhi Rumi dan membuatnya mencurahkan perasaannya ke dalam puisi-puisi yang penuh dengan cinta dan kerinduan. Salah satu karya terbesar Rumi, Diwan-i-Syams Tabrizi, didedikasikan untuk Syams sebagai bentuk penghormatan dan cinta yang mendalam. Rumi meninggalkan sejumlah karya sastra yang sangat berpengaruh, termasuk Masnawi, atau Matnawi, yang sering disebut sebagai Quran dalam bahasa Persia, karena kedalaman spiritual dan kebijaksanaannya. Karya ini terdiri dari 6 jilid dan berisi lebih dari 25.000 bait puisi yang menggambarkan cinta ilahi, pencarian spiritual, dan kebijaksanaan hidup. Selain Masnawi, Rumi juga menulis banyak ghazal dan rubaiyat yang menggambarkan cinta ilahi dan pencarian spiritual. Karya-karyanya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan sangat populer di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat. Rumi adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam tradisi Sufisme. Ajaran-ajarannya tentang cinta ilahi, pencarian spiritual, dan hubungan antara manusia dan Tuhan telah menjadi dasar bagi banyak tarekat Sufi. Tarekat Mevlevi, yang didirikan oleh pengikut Rumi setelah kematiannya, dikenal dengan praktik tarian berputar atau whirling dervishes, yang menjadi simbol pencarian spiritual dan cinta ilahi. Tarekat ini terus berkembang dan memiliki banyak pengikut di seluruh dunia. Puisi-puisi Rumi telah mempengaruhi banyak penyair dan penulis di berbagai belahan dunia. Karya-karyanya tidak hanya mempengaruhi sastra Persia, tetapi juga tradisi sastra dalam bahasa Turki Utsmaniyah, Chagatai, Urdu, Bengali, dan Pashtun. Di dunia barat, puisi-puisi Rumi telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan menjadi sangat populer, terutama di Amerika Serikat. Banyak penyair dan penulis barat yang terinspirasi oleh karya-karya Rumi dan menganggapnya sebagai salah satu penyair terbesar sepanjang masa. Ajaran-ajaran Rumi juga mempengaruhi dunia musik dan tarian. Tarekat Mevlevi dikenal dengan praktik tarian berputar atau whirling dervishes, yang menjadi simbol pencarian spiritual dan cinta ilahi. Tarian ini seringkali diiringi oleh musik dan nyanyian yang menggambarkan puisi-puisi Rumi. Praktik ini tidak hanya populer di Turki, tetapi juga di berbagai negara lain di seluruh dunia. Rumi dikenal sebagai salah satu penyair terpopuler dan terlaris di dunia. Karya-karyanya membawa pengaruh besar dalam dunia Sufisme dan seringkali digunakan sebagai sumber inspirasi dalam berbagai tradisi spiritual. Di dunia modern, puisi-puisi Rumi seringkali dikutip dalam berbagai konteks, mulai dari buku-buku motivasi hingga media sosial. Banyak orang yang menemukan inspirasi dan kebijaksanaan dalam karya-karya Rumi, menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah spiritual dan sastra. Warisan dan pengaruh Jalaluddin Rumi sangat luas dan mendalam. Karya-karyanya yang abadi terus menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia, menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah spiritual dan sastra. Ajaran-ajarannya tentang cinta ilahi, pencarian spiritual, dan hubungan antara manusia dan Tuhan telah menjadi dasar bagi banyak tradisi spiritual dan terus hidup melalui karya-karyanya yang dihormati dan dibaca hingga hari ini.